pagi anak-anak? Pagi, semangat luar biasa, hebat. Ya, baik. Untuk hari ini Pak Guru ingin mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Reka, Nita, dan Dika. Nah, ini mungkin sakit ya. Si Nita ayahnya tadi WA Pak Guru tadi sakit. Dika mengikuti kegiatan olahraga dan siapa tadi? Reka juga sakit ya. Semoga yang sakit-sakit atau dua anak ini bisa sembuh ya. Dan kalian harus menjaga kesehatan supaya tidak sakit. Siapa yang hari ini bertugas untuk silakan memimpin berdoa? Silakan Fahra pimpin berdoa. Anak pintar, siap. Berdoa dimulai. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita silakan kalian berdiri nanti untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri dulu. Indonesia
Indonesia Raya. Apa sih pentingnya menyanyikan lagu Indonesia Raya? Supaya lebih menghargai bangsa Indonesia dan lebih mencintai bangsa Indonesia. Sebelum pelajaran kita mulai, ini ada Pak Guru ingin bertanya kepada kalian. Pernah nggak kalian melakukan suatu tindakan dari tadi pagi kamu mulai dari bangun tidur sampai ke berangkat sekolah, apa tindakan-tindakan kalian? Yang berurutan, ya, yang berurutan. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Apa saja urutannya? Tadi kalian bangun tidur, kemudian mandi, selanjutnya pakai baju, sholat, makan, berangkat sekolah. Ada berapa tindakan? Ada 6 tindakan yang itu dilakukan secara berurut. Bisa nggak dibalik? Berangkat sekolah dulu, kemudian mandi dulu, bisa nggak? Kenapa tidak berurutan? Kalaupun tidak berurutan, apa akibatnya? Berantakan. Maka mulai dari bangun tidur sampai kalian mau berangkat ke sini, tentunya melalui beberapa langkah, ya. Selanjutnya, pernah kamu membuat nasi goreng di rumah? Cara membuat nasi goreng apa saja? Sediakan nasinya. Selanjutnya, irisan bawangnya. Ada cabenya tidak? Ada. Ada dagingnya? Ada telurnya? Beberapa langkah kan? Berarti ada telurnya, ada dagingnya, ada bawangnya. Kemudian tentu memerlukan apa? Minyak. Selanjutnya apa lagi? Kemudian ditumis. Selanjutnya dikasih kecap. Tunggu diorak-arik ya sampai matang, sampai beberapa menit. Selanjutnya baru bisa dihidangkan. Ada berapa langkah kira-kira? Atau lebih? Ya. Urutannya tidak sesuai. Ya, dikasih kecap dulu, bisa tidak? Tidak. Ya, semuanya adalah berurutan. Tidak boleh dibalik. Atau nggak pakai nasi, bisa nggak? Buat nasi goreng tapi nggak pakai nasi, nggak bisa kan? Maka bukan nasi goreng namanya ya. Iya. Lanjut. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana memahami konsep dasar algoritma. Ini adalah pelajaran yang ada di sekolah, ya, yang baru, ya, berkaitan dengan coding. Yang berkaitan dengan coding ini adalah adanya algoritma. Apa itu algoritma? Kita nanti belajar apa itu algoritma, kemudian bagaimana kamu bisa memberikan urutan instruksi, urutan perintah agar nanti bisa berjalan, ya. Kemudian yang ketiga adalah menyusun instruksi atau kode sederhana untuk memecahkan masalah melalui nanti ada tugas yang akan diselesaikan bersama kelompok kalian. Nah, ini kita belajar apa sih itu algoritma, ya.
Algoritma itu adalah serangkaian langkah-langkah yang terstruktur dan logis untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mencapai tujuan tertentu. Seperti tadi, ketika bangun tidur sampai mau berangkat sekolah itu ada langkah-langkah. Sama seperti tadi juga untuk membuat nasi goreng juga memerlukan langkah-langkah. Setiap langkah itu harus jelas, ya, berurutan dan dapat dilakukan. Bayangkan algoritma itu sebuah resep. Resep ini berisi instruksi langkah demi langkah untuk membuat sebuah hidangan yang lezat. Jika kita melewatkan satu langkah maka atau tidak melakukannya secara berurutan, hasilnya mungkin tidak sesuai dengan harapan. Bisa dihilangkan asinnya, rasanya bisa beda. Bisa. Nanti ada yang komplain. Itu. Lanjut, ini tadi berkaitan dengan nasi goreng. Nasi goreng, pernah membuat nasi goreng? Nah, apa saja membuat nasi goreng? Ini salah satu adalah algoritma atau langkah-langkah dalam kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kita yang pernah dilakukan. Algoritma tidak hanya di komputer, tetapi ada di kehidupan kita sehari-hari. Cara memasak nasi goreng, yaitu yang pertama adalah menyiapkan bahan-bahannya. Tentunya siapkan nasinya dulu, bumbunya, telurnya, dan sayurnya. Biasanya sayurnya apa? Yang ada sayurnya apa di nasi goreng? Daun bawang, sayuran itu, kapcoy. Kemudian ada timunnya, ada tomatnya. Nah, itu salah satu. Kemudian panaskan minyak di wajan. Kalau nggak pakai minyak pakai apa? Tentu harus pakai minyak. Kemudian tumis bumbu-bumbu hingga harum. Langkah lanjutnya adalah masukkan telur. Telurnya digoreng. Kemudian masukkan nasinya dan diaduk rata. Kemudian menambahkan kecap dan bumbu pelengkap. Setelah itu tinggal tunggu hingga matang dan angkat. Bisa disajikan di piring, gitu ya. Selanjutnya, bagaimana cara merapikan kamar? Tentunya kamar yang berantakan perlu kita rapihkan. Bagaimana caranya? Mengumpulkan semua sampahnya, buang ke tempat sampahnya. Kemudian memasukkan semua pakaian kotornya. Biasanya ada nempel di tembok. Nah, itu dikumpulkan dulu dalam keranjang. Kemudian bila ada buku-buku yang berantakan di meja, ditata yang rapi di rak ataupun di lemari, ya. Kemudian jika ada debu pada meja dan perabotan maka dielap dan baru bisa sampai bersih. Nah, ini langkah-langkah dalam merapikan kamar yang berantakan. Selanjutnya, ini kalian mungkin pernah bermain HP di mana kamu berkunjung ke suatu tempat tapi tidak tahu tempatnya. Biasanya pakai apa? Kamu bisa dibantu dengan Google Map. Pernah menggunakan Google Map? Bagaimana cara menggunakannya? Gunakannya gimana? Belum pernah? Siapa yang pernah? Bagaimana cara membukanya? Ada yang tahu? Nggak tahu? Makanya pernah. Ada yang pernah? Cara bukanya buka Google Map-nya, kemudian
kalian ketik mau tujuannya kemana, nanti diarahkan dari Google Maps sendiri. Nanti setelah itu bisa kalian berjalan sesuai petunjuk dari Google. Pokoknya belok ke kanan mengarah ke jalan Yosudarso. Setelah 500 meter belok ke kiri, ada perempatan lampu merah, lurus saja. Setelah itu belok ke kanan menuju jalan Ahmad Dahlan. Setelah itu nanti tempat berada di sebelah kiri jalan. Tuh, kalau di Google. Nah, ini ada langkah-langkah. Ada ke kiri, ke kanan, atau lurus, begitu ya. Nah, bagaimana itu algoritma dan coding? Nanti kita akan belajar bagaimana algoritma itu bekerja dan codingnya itu seperti apa. Algoritma itu membantu kita melatih berpikir logis dan sistematis, artinya berurutan, tidak bisa melonjak-lonjak ya, atau tidak sistematis. Kita belajar untuk memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil dan mudah dipecah. Nah, kemampuan ini sangat penting untuk di berbagai bidang, tidak hanya di dunia teknologi. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti tadi membuat nasi goreng atau membersihkan kamar tidur juga harus berurutan, tidak boleh langsung tidak berurutan, nanti berantakan. Selanjutnya coding adalah alat untuk menerapkan cara berpikir ini. Coding memungkinkan kita berbicara dengan komputer. Jadi kita berbicara dengan komputer menggunakan coding. Coding itu bahasa pemrograman ya. Atau bahasa yang mudah dimengerti oleh komputer. Kamu punya komputer di rumah? Atau punya HP di rumah? Nah, itu salah satu juga. Nah, HP juga termasuk. Dengan coding kita bisa membuat komputer menjalankan algoritma yang kita rancang, seperti membuat program sederhana, game atau aplikasi. Di dalam HP tentunya banyak aplikasi kan? Ada permainan FF, bisanya bergerak itu kan pasti ada mode-mode. Selanjutnya kita belajar tentang algoritma. Itu sebenarnya sedang melatih otak kita untuk berpikir lebih terstruktur, lebih kreatif dan efisien dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada prinsip komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi atau pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini dipilih dari bagian yang besar, dibuat menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dipahami atau dikelola, atau dengan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga bisa terlaksana, bisa memecahkan masalah. Contohnya ini adalah kegiatan dalam dekomposisi, yaitu contohnya adalah dalam pesta ulang tahun. Tentunya ini apa yang perlu disiapkan dalam ulang tahun. Contohnya kegiatan ketika ulang tahun, apa yang perlu disiapkan kamu? Apanya? Kuenya, apa lagi? Dihias. Kemudian mengundang teman-teman.
makanan tersedia, baru pelaksanaannya. Ya, dalam pelaksanaan rame membuat kegiatan dalam ulang tahun. Kemudian ada pengenalan pola. Pengenalan pola ini, coba kalian kalau punya gambar ini. Yang pertama ada gambar apa ini? Lingkaran. Ini segitiga. Kemudian lingkaran. Kira-kira di sini apa? Selanjutnya di sini apa? Nah, ini adalah pola yang berurut. Selanjutnya yang kedua ada gambar persegi. Ada gambar apa ini? Belah ketupat. Persegi. Belah ketupat. Persegi. Belah ketupat. Selanjutnya apa? Persegi. Selanjutnya gampang nggak? Gampang. Nanti ada yang sulit ya. Ini apa? Belah ketupat. Lingkaran. Hati. Belah ketupat. Lingkaran. Kira-kira di sini apa? Belah ketupat. Selanjutnya bisa ya. Gampang kan? Selanjutnya ada mengapa pentingnya berpikir komputasional dalam memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Apa manfaatnya sih? Yang pertama ini membantu menyelesaikan masalah yang lebih mudah. Kamu diharapkan berpikirnya nanti berpikir komputasional seperti komputer. Berpikirnya, ya. Kemudian membantu membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Yang keempat membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Yang kelima membantu beradaptasi dengan teknologi. Sekarang kalian telah menggunakan HP terbiasa. Dulu 5 tahun yang lalu belum terbiasa, ya. Harus belajar. Sekarang sudah terbiasa belum menggunakan HP? Komputer belum, karena belum punya. Tapi kalian telah melakukan AKM, kalian telah belajar komputer. Nah, di sini ada Pak Guru punya lembar tugas per kelompok. Nantinya kalian silakan berdiskusi di dalam kelompoknya. Langkah apa atau berikan tanda yang sesuai dari seekor apa ini? Tupai mau mencari makanannya. Dia akan jalan dengan perintah kamu. Ini bayangkan ini adalah tupai robot ini. Tupai robot ini akan berjalan ke sini, maka tupai ini harus bergerak menggunakan tanda panah ini. Bagaimana? Tanda panahnya seperti apa? Ya, kalau ini berarti berjalan ke arah kanan. Selanjutnya setelah dari kanan kemana? Nah, gitu. Dikasih tanda arah panah. Bisa dimengerti? Nah, coba diskusi dengan temanmu. Berikan tanda yang sesuai dengan gambar. Silakan digambar, ditulis di bagian kotaknya.
Dibuat tandaan arah panahnya. Buat tanda. Waktunya 5 menit, enggak jangan banyak-banyak. Pak Guru punya permainan. Yuk maju ke depan. Siapa yang mau? Farah. Siapa ini? Nevi sini. Biar yang lain mencoba di rumah boleh. Tapi pakai komputer kamu berani mencoba. Di sini Nevi akan mencoba peragakan bagaimana langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Tidak boleh langsung diselesaikan ke atas ya, harus berurut. Nah, coba kalian berpikir bagaimana Nevi mengerjakan soal puzzle ini. Silakan Nevi. Apa yang harus dilakukan? Kasih warna kuning. Nah, si Nevi udah mencoba. Selanjutnya belok ke kanan. Selanjutnya kasih warna apa? Jangan dulu. Kenapa ke atas? Ya? Harus ini diganti. Nah, ini kurang. Nah. Yang pertama harus pakai warna. Selanjutnya belok ke kanan, nanti ke arah 2 sini. Kasih warna apa? Kasih warna dulu. Kasih warna dulu. Kasih warna apa? Oh, kuning. Oh, tadi salah ya? Ini kuning ya, harusnya ya. Kuning. Kemudian ke kanan. Nah, selanjutnya kasih warna apa lagi? Jalan apa? Kasih warna. Kasih warna. Yang ini. Kasih warna. Berjalan ke kanan. Kasih warna, terus berjalan ke kanan dulu. Nah, selanjutnya kasih warna kuning. Selanjutnya berjalan ke atas, kasih tanda ke atas. Nah, selanjutnya kasih warna. Selanjutnya ke atas lagi. Nah, kasih warna. Selanjutnya kasih warna atau ke atas? Warna ya. Ke atas coba. Ke atas. Nah, coba ya. Betul nggak dengan tahapnya Nevi? Dikasih warna. Ini nanti dikasih warna. Kemudian berjalan ke kanan, dikasih warna, berjalan ke kanan, dikasih warna, baru ke atas, dikasih warna, berjalan ke atas, dikasih warna. Coba, go ini, tulis jangkrik yang go, bukan yang go, betul kan? Right.
Siapa yang mau coba lagi? Asik loh. Nanti bisa di rumah dicoba. Pakai HP. Siapa yang mau coba lagi? Farah. Ini Farah. Lihat badannya. Lihat warnanya. Pindahkan ke area yang coba kira-kira dikasih warna apa? Biru, kasih warna biru. Kemudian berjalan ke bawah apa ke atas? Ke kanan ke kiri? Bawah. Selanjutnya kasih warnanya, lihat ini, warnanya lihat. Nah, lanjut ke kanan atau ke kiri? Kanan, warnanya apa? Selanjutnya ke kanan ke kiri. Warnanya apa? Selanjutnya ke bawah, ke kanan, ke kiri atau kemana? Kasih warna. Betul? Coba, kira-kira langkahnya betul nggak punya Farah? Coba berpikir, kira-kira yang dimasukkan kodenya, yang dimasukkan antara apa ini? Tanda dengan warna, betul tidak? Coba, go. Gak usah, itu gak usah, coba. Go. Bukan. Salah ya. Salah. Ada yang mau coba? Laki-laki. Ilham, Ham, sini Ham, coba Ham. Mau level berapa Ham? Level 10 Ham? Sama level 8 Ham? Coba Ham. Kira-kira apa yang dilakukan kamu? Ini warnanya warna biru. Berarti dikasih biru. Ada satu. Kasih warna biru. Berjalan ke mana? Kanan. Kasih kodenya ke arah kanan. Kemudian kasih warna-warnanya apa? Hijau. Kemudian kemana? Kanan ke bawah. Bawah warnanya hijau. Kemudian bawah ke atas. Bawah warnanya hijau. Selanjutnya ke kanan ke kiri. Kanan warnanya apa? Coklat. Coklat apa ini? Coklat. Pink coklat. Go. Betul nggak? Salah ya? Salah. Berarti harus kemana ini? Coba diulangi. Mungkin tanda panah terlebih dahulu. Coba tanda anak pun panah kanan. Nah, ini selanjutnya kasih warna apa? Biru. Terus ke arah mana? Kanan. Terus warna hijau. Terus bawah warna hijau. Selanjutnya bawah warna hijau.
digunting arahnya. Nanti kemudian ini ada mencari jalan. Bantu Daniel untuk mencari jalan menuju rumahnya dengan tepat. Jangan sampai nanti terbentur, ya. Digunting arah tanda panahnya, digunting. Diguntingi arah panahnya. Ini juga. Ya, gunting. Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Yuk. Ya. Apa? Ya, coba ditempel, dipotong dan ditempel arah panahnya. Dilem, nanti ada lem enggak? Nanti ada lemnya, dikasih lem. Langkah. Ini udah selesai. Mana coba dilihat nih. Udah dikasih nama? Nah, coba ini. Mudah. Jadi mana, Dek? Riwat data jalan. Ya seperti ini, Dek. Halo. Itu kaki dulu. Nanti ada kode merubah huruf atau angka jadi huruf. Udah belum? Ya ditempelin.
siap tanya. Jangan banyak-banyak lah. Sok arahnya kemana? Ada lagi. Nah. Mau mencoba ini aplikasi yang berjalan tanpa ini seekor apa ini? Seekor kelinci berjalan mau mencari makanan siapa yang mencoba? Bagaimana cara kelinci ini menuju mencari wortel? Si Mario, sini Mario coba. Bagaimana? Jalannya mau pakai mana coba? Klik. Bisa? Boleh dong. Mana lagi? Pegang. Tekan. Lanjut. Tahan dulu, ditekan, jangan dilepas. Dilepas ketika sudah di sini. Lanjut. Tahan dulu, ditekan, dipindahin. Tekan dulu. Pindahin. Lanjut. Dan terus ke dia. Lanjut. Bisa ya kayak gitu ya. Ada yang mau coba? Dede mau coba? Siapa yang mau coba lagi? Nggak mau? Kenapa nggak mau? Diana
kalaupun semuanya bisa kalian nanti yang basic ini yang dasarnya nanti ini ada panahnya yang tadi ada warna-warnanya. Nanti ada beberapa lagi ini yang bisa dipilih. Ada masih banyak. Di matematika juga ada, ya. Matematika tambah-tambahan. Tambah-tambahan ada. 3 ditambah 2 terus 11 5 ada ini. Pengurangan ada, perkalian juga ada. Ya, nanti kalian bisa dicoba di rumah. Selanjutnya kalian sudah belajar tadi coding mencari jalan, membantu si Daniel mencari jalan keluar. Ini ada coding alfabet, ya. Coba perhatikan. Pak Guru perbesar. Pak Guru kasih penjelasan dulu. Nanti Pak Guru akan ngasih evaluasi berkaitan dengan coding alfabet. Ini berkaitan dengan alfabet, huruf-huruf ya. Nah, kalau A itu 1, kalau B itu 2, C 3, D 4, E 5, F 6, G 7, H 8, I 9, J 10 sampai Z 20. Nah, selanjutnya ini ada soal. Kalau 2 1 1 4 4 2 1 1 4 7 ini apa hurufnya? Bisa dimengerti? Dengan kata kunci ini adalah nama kota yang ada di Indonesia. Bisa dipahami? Bisa dipahami tidak? Nanti ini evaluasinya sendiri-sendiri. Setelah selesai bisa dikumpul. Bisa dipahami? Bisa? Oh. Ini nama-nama kota. Nama-nama kota. Silakan dilihat dulu. Silakan dilihat. Bisa pakai pensil, bisa pakai pulpen, silakan. Dikasih nama terlebih dahulu.
Ada yang kesusahan? Satu 6 atau 16? Ya, makanya dicoba satu-satu. Berpikir jika ada dua huruf, dua angka. Ada pakai? Hah? Nanti. Naon? Hiji 8 atau 18? 18 apa 18? 18 apa? R. Tulis di sini 18 R. 1 2 atau 12? Hiji merak. 21 apa? 2. 21 apa? Merau. Ya. 11 apa 1? Tuh. 15. Ini 21 nih. 21. Ada merau.
Ini nama-nama kota ini, nama-nama kota di Indonesia. Angkanya dicoretan ya apa-apa, angkanya dicoretan. BBSQ udah dapat 8. Yang lainnya ada? Udah selesai? 7. Pecahan. Ini 1, 3 atau 3 sih? Ini 13 apa ini dulu? Mana ini dulu apa ini? 11 M dari 11 M. Terus gigi 8 ayah, gigi 8. Mun tulisannya mea saya enggak kata mea. Ada kan? Adanya R mer 8. Ada Merel ya, kalimat Merel kan nggak ada berarti Iji ada apa Iji merah Iji kan A Iji kan kira-kira ya masa Ats gitu ya. Magelang. Ya dilihat kodenya apa itu kodenya, jangan salah kode. Kalau salah kode nggak bisa dibaca nanti. Siapa yang sudah selesai? Hebat. Sini kedudukan sini. Udah dikasih nama? Sudah. Tulisannya nggak jelas ini gimana? Adanya ngawin.
Iya. Komputer berpikir pakai angka. Hampir semuanya bisa. Nah. Ada Bandung, ada Jember, ada Merauke. Apa ini? Apa ada Magelang? Ada nggak Magelang? Magelang. Adanya Magelang. Medan, Jambi, Jepara, Sabang, Pati, Ngawi, Jakarta, Kendari, Bogor, Madura, Cilacap, Ambon. Ini mah anak ini mah. Kayak hola. Ya, waktunya telah selesai. Nih, kasih nama udah belum? Nih. Dan kembali kalian telah menyelesaikan evaluasi. Pada tahap selanjutnya adalah berkaitan dengan kesimpulan. Apa yang kalian dapatkan hari ini? Belajar apa? Belajar coding. Kemudian belajar apa lagi? Belajar bahasa pemrogram. Jadi kalaupun sebuah robot itu bisa berjalan karena ada yang memprogram. Bagaimana sebuah robot itu bisa berjalan? Maka seorang programmer orang yang membuat program itu harus secara detail, secara teliti, jangan sampai robotnya salah bergerak. Kalau salah bergerak bagaimana? Ya kacau ya jadinya ya. Kamu juga tadi belajar bagaimana mempraktekkan pakai aplikasi. Ada yang ngasih kode salah, tidak sesuai dengan warnanya, maka komputer tidak mau menilai. Ya. Ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Sudah jelas? Nah, untuk selanjutnya Pak Guru tutup untuk pertemuan pada pagi hari ini.
anak pintar. Siap. Berdoa dimulai. Kepada Pak Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kalian silakan boleh istirahat terlebih dahulu. Nanti setelah itu beres-beres dan bisa pulang ya. Dan silakan.